kelas 227 tahun 2024. Oke. Universitas Pamulang. Warung Lengkong. Hadirin semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dapni. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang Selatan, Bapak Bahtiar Priyambodo SSTP MSI. Yang terhormat Ibu Pembina sekaligus Ketua UMKM Gerai Lengkong, Ibu Haja Lista Hurustiati SHMH. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Bapak Dr. Subroto MPD. Yang terhormat Bapak Kaprodi Magister Manajemen Universitas Pamulang, Bapak Dr. Insinyur Haji Sarwani STMM beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing PKM Magister Manajemen Universitas Pamulang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Serta Bapak Ketua Pelaksana dan rekan-rekan PKM Universitas Pamulang yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir pada acara di pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada acara pengabdian kepada masyarakat Universitas Pamulang dengan tema pemberdayaan komunitas UMKM di Kota Tangerang Selatan melalui sinergi manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Salawat beserta salam, marilah kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan, saya Mudrika sebagai pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Susunan pada acara pengabdian kepada masyarakat Universitas Pamulang yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa, keempat sambutan sekaligus dilanjutkan penyerahan pelakat dan foto bersama, kelima penyampaian materi-materi dari kelompok PKM Universitas Pamulang, keenam penilaian foto produk pemasaran terbaik, dan terakhir pembagian hadiah dilanjutkan foto bersama beserta ramah tamah. Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Quran sekaligus doa yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Nur Hakim, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ورسله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وأقوى عند الحساب. Allahul Azim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita bisa mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, mohon izin, hari ini kita acaranya sensi aja ya, jadi santai tapi serius gitu ya. Acara santai tapi serius, jadi saya pembawaan acaranya juga akan lebih santai gitu. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Roy Qurratu Aini, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang, yaitu Bapak Bakhtiar Priambodo SSDP MSI. Kemudian yang terhormat Pembina sekaligus Ketua UMKM Ibu Haja Lista SHMH, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Subarto MPD, yang terhormat Bapak Kaprodi Magister Manajemen Unpam Dr. Insinyur Haji Sarwani STMN, serta yang saya hormati para dosen pembimbing PKN Magister Manajemen Unpam yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Selain itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan PKM yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mensukseskan acara PKM Universitas Pamulang di Cirenekung, Tangerang, dan juga kepada para peserta dari kegiatan ini. Dalam rangka melaksanakan PKM Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang yang bertema pemberdayaan komunitas UMKM kepada Tangerang Selatan melalui sinergi manajemen SDM, keuangan dan pemasaran di Cirenekung, saya selaku Ketua Pelaksana PKM Magister Manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian berharap bahwa nanti akan selalu ada hubungan kerjasama secara berkelanjutan antara Universitas Pamulang dan Cirenekung dalam memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada sesama, dan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pelaksana atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, mohon izin pada Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Bapak Dr. Subarto MPD, untuk memberikan sambutan. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mauhabah hamdah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kami hormati dan dirahmati Allah Bapak Kepala Dinas UMKM Pak Bakhtiar yang duduk, Ibu Pembina UMKM IKM Bunda Lista SHMH, Bapak Direktur Pasca Sarjana Pak Dr. Insinyur Haji Sarwani, Bapak Sekretaris
Pasca Sarjana Bapak Dr. Udin, rekan-rekan dosen di Pasca Sarjana, ibu bapak yang kami banggakan, pelaku UMKM di Gerai Lengkong, Kota Tangerang Selatan. Dan tentu yang kami cintai adalah mahasiswa Sini lah ada pelatihan. Oh iya, Pak. Di atas Pamulang. Hari ini kita berkumpul di Gerai Lengkong. Kita bersyukur pada Allah pertemuan ini kita dalam keadaan sehat dan selalu insya Allah mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Terutama ibu-ibu gerai yang aktif di UMKM Gerai Lengkong. Pada tema kegiatan TKM yang diselenggarakan mahasiswa ini, yang kita lihat adalah bagaimana memberdayakan komunitas UMKM. Tentu ini menjadi bahagian penting, ya, terutama bagi pelaku ekonomi ya, di Kota Tangerang Selatan untuk tetap ya, kita memiliki keberdayaan dalam arti kata semakin hari semakin ke depan kita harus lebih baik ya, dalam tata kelola, dalam manajemen ya, upaya kita bagaimana ya, usaha-usaha kita ya ini bisa lebih baik lagi. Hari ini tadi disampaikan oleh Ketua Pelaksana Mas Roy akan ada pembinaan ya, dari 5 atau 6 kelompok mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang. Dan kami berharap apa yang nanti diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa ini setidaknya bisa dijadikan refleksi sebagai bentuk bagaimana kita bercermin apa yang sudah kita lakukan ya, dan setidaknya apa yang harus ke depan ya, kita lakukan ke arahnya lebih baik lagi. Tentu perjuangan yang dilakukan oleh Bunda Lista bagaimana ya, mengkolektifkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Tangsel ini tidak mudah. Banyak sekali tantangannya Bu ya. Ini saya dapat bocoran dari sahabat saya nih Prof Dewi. Perjuangan ibu luar biasa ya. Makanya ini merupakan sebuah ikhtiar yang begitu besar bagaimana memberdayakan pelaku-pelaku usaha ya di UMKM, di IKM. Nah, ini untuk bisa lebih hebat lagi ke depan. Apalagi mungkin nanti ada metode, cara, strategi yang harus nanti Bapak Ibu pelaku UMKM itu coba upayakan. Apalagi saat ini ya digitalisasi menjadi hal yang penting ya untuk kita coba ya berupaya untuk masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan bagaimana mengembangkan UMKM itu sendiri. Mungkin di sini udah ada 200 Bu UMKM. Ada lebih. Ada 200. Dulu awal-awalnya masih 100-an ya. 10 malah awal. 10. Ini luar biasa Bunda Lisa ini. Nah, inilah yang harus kita syukuri bagaimana peran dari pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memberikan ya, kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha untuk selalu bergerak ya, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Jadi jangan merasa nyaman kita berada di posisi yang sudah kita bangun saat ini. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan majunya sebuah kota, apalagi Kota Tangerang ini adalah kota mandiri, ya kota yang memang dibangun ya dengan konsep kemandirian, dengan harapan warganya sendiri harus siap berpacu terhadap pertumbuhan kota. Nah, inilah yang menjadi penting ya dalam pertemuan ini. Mungkin nanti diharapkan bisa diserap, bisa disimak, bahkan kalau memang ini menjadi bagian penting dalam peningkatan UMKM, ini bisa diimplementasikan. Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis sudah hadir ya, dan diharapkan juga ini pembinaan dari Pak Kadis. Kalau yang lalu itu sahabat saya Pak Warman, sahabat saya. Gitu. Dan diharapkan ini juga menjadi penting kalau nanti Pak Kadis juga bisa memberikan trik-trik bagaimana upaya-upaya kita mengembangkan UMKM. Karena UMKM itu adalah usaha mikro yang memang selalu ya bertahan ya di sektor apapun gitu kan. Dan ini harus kita dorong terus.
Nah, jadi bukan hanya dari jumlah mahasiswanya 87.000 saja, tapi kita berusaha bukan hanya kuantiti, tapi juga kualitas akan kita upayakan. Alhamdulillah, Unpam saat ini masuk ke dalam 6 besar perguruan tinggi swasta secara nasional yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini hari ini kita di Tangerang Selatan. Besok tanggal 1 nih ke Cianjur. Nah, tanggal 6 ya, 5, 6, 7 ini ke Malaysia. Ini Pak Direktur. Luar biasa jangkauan pengabdian kepada masyarakatnya memang luar biasa di manajemen. Karena memang yang namanya pengabdian masyarakat itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kita sebagai seorang dosen. Selain pengajaran, pendidikan, PKM juga menjadi bagian penting bagaimana memberdayakan masyarakat terhadap apa yang menjadi pemikiran-pemikiran para dosen dan juga para mahasiswa. Mungkin itu diharapkan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, bukan hanya Unpam ya, dalam rangka memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan bagaimana masyarakat harus bisa tetap berdaya di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terus berubah dan terus berubah. Ini saja. Lagi terima kasih Bu Dalisa, Pak Kadis, kita selalu berdoa Ibu ya dan Bapak sehat selalu. Dan para pelaku UMKM tetap semangat Bu ya menjalankan roda perekonomian yang ada di Kota Tangerang Selatan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Pembina sekaligus Ketua Gerai Lengkong, Ibu Hajah Lista Nurustiati SHMH, badannya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan tentunya juga sampai dengan kita nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Dr. Ahmad Haji Benyamin Daphni, yang hari ini diwakili oleh Pak Kadis, Pak Bahtiar. Terima kasih Pak. Salam juga tadi pagi sudah menitipkan kepada Pak Kadis yang hadir dan sekaligus mewakili Pak Wali. Mohon maaf Pak Warek, beliau juga menitip salam. Tidak sempat karena hari ini ada 12 kegiatan dimulai dari jam 7 tadi pagi. Jadi ya mohon maaf dimaklumi. Saya sudah menginfokan dari 3 hari yang lalu, tapi ternyata jadwalnya itu sudah ada 2 minggu sebelumnya, itu untuk hari Sabtu dan Minggu ini Pak. Jadi memang beliau tidak ada istirahatnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya juga diberikan kelancaran, kesehatan, kesehatan yang dilaksanakan. Dan yang terhormat juga Pak Warek, alhamdulillah sudah hadir juga Pak Kaprodi dan juga para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya tentunya. Dan kakak-kakak mahasiswa, mahasiswi yang selalu semangat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakatnya melalui Gerai Lengkong. Ini bukan yang pertama kali Pak Warek. Unpam itu sudah bekerja sama dengan Gerai Lengkong dari Gerai Lengkong berdiri tahun 2020. 2021 masa pandemi Covid pun dengan Pak Aji kalau nggak salah ya, waktu itu PKM mahasiswanya pun kami masih di Ruko Jalan Raya Mekarijaya ya, Ciater. Dan itu juga memang tempatnya sangat terbatas, di lantai 4 pula lagi, dan hanya sebatas 20 peserta saja. Jadi itu hampir setiap bulan PKM-nya itu di Gerai Lengkong. Alhamdulillah ini pun sudah pindah ke sini. Yang kata Bu Warek Bu Dewi, Bu kok pindahnya jauh banget, tapi tetap beliau itu menjadi pelanggan setianya Gerai Lengkong. Kita kasih plus buat Unpam ya.
yang selalu memberikan semangat untuk para ibu-ibu UMKM-nya, dan itu memang sudah terus dilakukan pembinaan oleh Unpam dari masa pandemi COVID sekalipun, dan itu diberikan melalui dosen dan juga mahasiswa. Dan alhamdulillah hari ini di awal tahun pun kita dimulai dari Unpam. Sekali lagi untuk PKM 2024-nya dilakukan bersama dengan Gerai Lengkong, dan ini tempatnya namanya Warung Lengkong. Jadi warung dan gerai ini adalah menjadi satu kesatuan. Jadi saya menjelaskan, Warung Lengkong ini adalah lahannya Batalion Kap 9 Kobra, Pak. Jadi memang kami saat itu bekerja sama dengan batalion, dan batalion melihat kok Gerai Lengkong hanya di ruko, Bu, kami punya lahan. Dan akhirnya saya saat itu Pak Ben, ada Komandan Brigade Kavaleri juga, dan Brig dari Kodam dan Rem, kami dibawa ke sini. Ini tadinya hutan yang sebelahnya sebelumnya ada restoran Kampung Air. Saat itu Kampung Air masih beroperasi, dan batalion menawarkan lahan ini masih hutan. Dan pada saat itu juga kami pagi-pagi di sini di tengah hutan, dan di sini kita ngobrol, bicara. Dan ini memang ujungnya Tangerang Selatan. Ini masuk ke Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Serut. Nah, pada saat itu juga kami langsung memutus, tapi saya nggak langsung memberikan jawaban saat itu. Bapak sempat menawarkan, ayo Bu, mau nggak? Susah loh cari lahan. Ini lahan betul-betul ada di tengah kota, meskipun masih ke dalam gitu. Nah, awalnya sempat dikelola oleh batalion langsung, tapi karena mungkin kurang promosi dan sebagainya, ini tidak berjalan. Dan yon berikutnya penggantian menemui kami kembali, saya dan Pak Ben, dan pada akhirnya ya sudahlah, karena Pak Ben kebetulan beliau ayahnya adalah tentara, yang dia lihat ini lahan tentara, Bu, sayang katanya gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya juga termasuk yang spontanitas juga, ya udah bismillah lah gitu. Nah, bismillah lah ya, saya kebetulan waktu saat itu ada wadannya, wakil komandan, beliau adalah seorang arsitek juga, ikut membantu merancang konsepnya seperti apa ya, karena kalau kita pengen ini restoran, tapi kalau sebut restoran kok kayaknya middle up banget gitu kan. Jadi ya udah kita namain aja warung. Nah, tadinya warung juga karena ini batalion adalah batalion Kobra, tadinya mau dinamain Warung Kobra. Kobra adalah pada akhirnya karena kita sudah ada Gerai Lengkong, dan akhirnya diputuskanlah namanya bersama-sama menjadi Warung Lengkong, di mana Gerai Lengkong ada di dalamnya. Tapi tidak menutup Bapak Ibu kalau bisa melihat logonya kopi, kan harusnya asap ya, tapi ujungnya adalah kepala kobra tuh sebelah sana. Nah, itu tetap ada linknya gitu, ada ikonnya kobra. Jadi alhamdulillah ini adalah warung kolaborasi, di mana ada pemerintah kota Tangerang Selatan, ada UMKM, ada pelatihan, pendidikan, dan di sini pun kami juga, kebetulan saya ketua tim fasilitasi CSR Kota Tangsel, ada beberapa perusahaan yang memberikan CSR-nya melalui pelatihan, pendampingan, pemodalan, dan sebagainya untuk para UMKM, dan dilakukan di sini. Dari Smartfriend untuk 1 tahun ini sudah membuat program. Jadi di UMKM ini tetap mempunyai spirit perjuangannya pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Dulu pahlawan gugur dengan mengangkat senjata, tapi sekarang Allah memberikan ujian, tetap juga menjadi pejuang-pejuang ekonomi keluarga tentunya. Karena di Gerai Lengkong sendiri sekarang UMKM ini kurang lebih 200-an, dan itu 98%-nya perempuan tawaran. Jadi kita kasih pros dulu buat perempuan. Di sini aja pesertanya mayoritas perempuan. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu di sini selalu semangat berinovasi, berkreasi, dan UMKM bukan hanya sebagai usaha mikro kecil menengah, tetapi bagaimana UMKM ini kita jadikan sebagai usaha mandiri, kreatif, miliaran hasilnya. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, semoga nanti ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, bisa juga dijadikan sebagai
aspirasi dan inspirasi produk-produk apa sih yang sekarang banyak diminati dan seperti apa dan bagaimana untuk menjual. Tentunya juga melalui teknologi nanti yang akan digunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan pantun seru sekali ya Bu. Yang saya tangkap tadi mudah-mudahan kita makin bersinergi gitu Bu ya, kampus Unpa Universitas Pamulang dengan Gerai Lengkong. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan atau yang diwakilkan Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang Selatan, Bapak Bahtiar Priambodo, STSPP, MSI, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Sinade, Pak Direktur, bersama jajaran, kemudian Bunda Dista selaku penggiat dan pembina UMKM dan sekaligus pendiri Gerai Lengkong ya, luar biasa beliau untuk UMKM kami di Kota Tangerang, Ketua Panitia PKN 2024 dan Bapak Ibu hadirin undangan atau peserta PKN 2024 yang saya banggakan. Alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah suasana atau cuaca yang mendung sedikit Pak ya, menjadi adem lah. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke puncak, di sini sudah adem, gitu ya. Kita masih bisa hadir bersama di Warung Lengkong, tempat di sini tempat pendidikan kita salah satu UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan, sekaligus tempat pemasaran dari produk-produk UMKM binaan dari Gerai Lengkong. Salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat kita penuntut yang dari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf Pak dari Pak Wali Kota. Beliau tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa memang agenda awal-awal tahun ini sangat banyak Pak. Program kami pun di hari ini banyak undangan Pak. Ada beberapa aktivitas atau pameran-pameran atau bazar yang dilakukan UMKM di Rotemat, dan insya Allah kami juga akan hadir ke sana. Beliau tadi menyampaikan kepada kami untuk hadir karena pentingnya acara ini, karena beliau juga ada agenda lain jadi tidak bisa hadir, dan beliau menyampaikan titip salam pada Universitas Pamulang dan jajaran, mengucapkan terima kasih atas pencanangan PKN 2024 ini. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM Pak, beberapa waktu yang lalu pada saat kami setelah diberikan kepercayaan dari Pak Wali Kota untuk bertugas di Dinas Koperasi dan UMKM, kita melaksanakan FGD Pak dengan beberapa komunitas UMKM, kemudian dunia usaha, sekaligus teman-teman dari perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tujuan kami diskusi adalah bagaimana caranya kita bisa membina, meningkatkan kualitas, sekaligus meningkatkan kelas dari UMKM. Kebetulan waktu itu bulan Desember yang hadir langsung Pak Rektor Pak Unpam, ada juga beberapa perwakilan di perguruan tinggi. Kita ingin mencanangkan program naik kelas UMKM di Kota Tangerang Selatan. Itu program kami tahun ini. Dan ternyata dari tindak lanjut dari FGD itu sudah ada beberapa perguruan tinggi yang tertarik menyampaikan proposalnya untuk program-program bekerjasama dengan kami untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas sekaligus meningkatkan kelas dari UMKM. Salah satunya yang kita gagas nanti adalah Entrepreneur Hub, atau kita menjadi pusat entrepreneur di Kota Tangerang Selatan. Kita bekerjasama juga dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, terutama dari Deputi Kewirausahaan, karena bagaimanapun tulang punggung di Kota Tangerang Selatan adalah UMKM Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa UMKM adalah tangguh ya, berbagai medan, berbagai cuaca, termasuk kemarin kita ada ujian terkait dengan pandemi. Ternyata
berkat pahlawan-pahlawan ekonomi kita tidak terlalu terpuruk, Pak. Pada saat pandemi kita sampai pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tidak terlalu terpuruk, hanya -1. Tahun 2021 sudah mulai naik, tahun kemarin 23 sudah 5%, dan insya Allah seharusnya tahun ini bisa pulih, karena kalau dalam keadaan normal Kota Trans-Banten itu pertumbuhan ekonomi sekitar 7%. Telah berkontribusi dalam pembinaan UKM, sekali lagi karena bagaimanapun tulang punggung perekonomian di Kota Trans-Banten karena kita Kota Jasa Perdagangan, tulang punggungnya adalah koperasi dan UKM, terutama UMKM-nya. Jadi kalau misalkan UMKM ini bisa naik kelas, bisa menunjukkan kualitas produk yang diinginkan pasar, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa sampai ke Singapura, Malaysia dan sebagainya, saya yakin koperasi dan UMKM yang ada di Kota Trans-Banten akan menjadi bahkan kelas internasional gitu Bu ya, untuk produk-produk ini dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tadi kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Universitas Pamulang dalam PKM 2024, dan nanti kami juga ingin lebih bersinergi lagi Pak untuk pengembangan operasi dan UKM di Kota Trans-Banten dan berkelanjutan, bukan cuma tahun ini Pak. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Lagi-lagi semoga kita makin bersinergi untuk Tangerang Selatan. Selanjutnya yaitu penyerahan plakat dari Universitas Pamulang. Mohon izin kepada Bapak Kaprodi, Bapak Insinyur Sarwani untuk penyerahan plakat pada Ibu Hajah Lista untuk penyerahan plakat. Lalu dilanjutkan foto bersama nanti setelah penyerahan plakat. Tepuk tangan satu kali. Ya. Oke? Cek. Cek. Kalau saya bilang son, Ibu tepuk dada. Oke? Boleh kiri, boleh kanan. Sekali. Tepuk dada sekali. Son. Son. Cek. Son. Cek. Cek son. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini ya. Selanjutnya yaitu penampilan video ya, video dari Unpam. Tim panitia sudah ready. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kemudian ada brand awareness atau kesadaran merek. Jadi semakin Bapak Ibu aktif dalam melakukan sosial media, maka merek Bapak Ibu akan semakin dikenal oleh calon customer. Selanjutnya ada ulasan dan rekomendasi. Kalau Bapak Ibu melakukan pemasaran melalui sosial media, maka customer tersebut pun bisa melakukan ulasan atau bahkan bisa merekomendasikan produk yang Bapak Ibu tawarkan ke customer lain, sehingga ajang promosi Bapak Ibu semakin luas. Selanjutnya ada mendorong partisipasi. Yang saya kutip itu cuman gratis ongkir. Biasanya Indonesia kan begitu Bu ya. Ada gratis-gratis langsung serbu. Ada promo-promo langsung serbu. Padahal kalau dikeluarkan harganya sama aja, betul Bu ya? Terima kasih Mbak Ajeng atas penyampaian materinya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti ditulis dulu boleh pertanyaannya. Nanti pas materi terakhir kita buka sesi 3 pertanyaan, gitu ya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus kesimpulan dari kelompok MSDM pada Bapak Irsan, dipersilakan. Ibu Dwi gitu ya, itu salah satu speaker terbaik ya yang dimiliki Unpam sejak Unpam berdiri Bapak Ibu. Lalu dilanjutkan tadi speaker yang salah duanya ya, Bu Ajeng gitu ya. Kalau yang ini tinggal kesimpulannya Bapak Ibu ya. Saya tidak biasa Bapak Ibu ya, apa namanya menjadi speaker gitu ya. Jadi ini kita namanya kesimpulan, apalagi juga sudah siang ya. Sudah lapar belum Bapak Ibu?
Sudah ya? Oke. Jadi singkat aja Bapak Ibu ya. Yang penting nanti intinya dapat. Gitu ya. Tadi Bapak MC kan sudah menyebutkan ya. Salah satu kesimpulannya tadi dari e-marketplace itu apa? Gratis ongkir gitu ya. Gitu ya. Nah, ini salah satunya tadi ada 5 alasan perencanaan keuangan dan saya tidak ulas lagi karena tadi sudah dikupas tuntas oleh Ibu Dwi gitu ya. Lalu yang kedua, banyak sebetulnya marketplace di 62 itu masih Indonesia gitu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah paham gitu ya, sudah melakukan gitu ya. Karena Bapak Ibu kan sudah lama ya, jadi kan sudah 4 tahunan ya kata Bu Lista tadi gitu ya. Oh, lenggongnya 4 tahun. Ibu-ibunya udah ada yang 60 tahun ya? Oh, paling enggak. Oh, umurnya gitu ya. Atau paling enggak sudah ada yang 10-20 tahunan kali ya. Sebetulnya ini ada isu yang nomor 3 sebetulnya Bapak Ibu. Cuman sayangnya Pak Kadis tadi sudah pulang gitu ya. Ini sebetulnya lebih tepat kita tujukan ke Pak Kadis sama Bu Lista. Bu Lista kan istrinya Pak Wali ya. Itu tadinya sebetulnya. Yang mana? Ini sebetulnya UMKM ini kan binaannya Pemkot ya. Jadi sebetulnya Pemkot ini bisa menjadi pasar yang besar bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang regulasi minimal Bapak Ibu 40% anggaran daerah itu harus dipakai untuk produk UMKM gitu ya. Dan itu bisa dipaksa Bapak Ibu. Dipaksa seperti apa? Contohnya apa? Makan siang gitu ya, makan siang di kantor harus beli di Bapak Ibu dan itu bisa sekali. Dan ini sudah dipraktekkan di Pemda DKI Bapak Ibu. Jadi Pemkot juga sudah gitu ya. Jadi belinya di UMKM gitu ya. Ibu lagi dagang ya begitu ya. Oke, terima kasih Pak Irsan atas penyampaiannya. Selanjutnya saya buka 2 sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Silakan yang mau ingin bertanya. Baik, Mbak Anggi dibantu. Duduk aja. Assalamualaikum, saya Ibu Ayu dari UMKM Kelapa II. Untuk penggunaan e-commerce saya emang belum paham ya. Ini pertama kali saya infonya gitu. Untuk manfaatnya e-commerce itu tadi waktu operasional yaitu 24/7. Maksudnya apa ya? Oke, akan dibantu jawab oleh Mbak Ajeng ya. Terima kasih. Kita kumpulin dulu pertanyaannya. Satu lagi. Siap, Mbak Enggi. Ibu yang dari samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari UMKM Pamulang. Siapa Bu? Mohon maaf. Hanifah. Bu Hanifah. Di sini saya melihat tadi adanya analis data untuk melihat kesukaannya customer ya. Itu dilihatnya dari mana ya? Baik. Berarti pemasaran Bu ya? Iya. Oke. Nanti akan dijawab sama Mbak Sabil. Langsung. Ibu-ibu, terima kasih sebelumnya tadi sudah melihat dan melihat pemaparan dari teman saya Ajeng. Jadi tadi ada ibu yang bertanya, ini maksudnya 24/7 itu apa sih Mbak? Kenapa di marketplace atau di e-commerce itu bisa 24/7 gitu? Nah, jadi maksudnya adalah karena e-commerce atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang seperti yang tadi Mbak Ajeng sudah paparkan, itu kan dia basicnya itu adalah online ya Ibu Bapak. Makanya sebenarnya itu kita bisa kita akalin gitu. Jadi kenapa dibilang 24/7 artinya itu bisa kita akses kapan saja, di mana saja, karena itu memang basicnya itu online. Beda seperti toko offline yang mungkin ada jam operasionalnya, buka dari jam 8, terus kemudian tutupnya di jam 10 malam, misalnya seperti itu. Tapi kalau di online, kita bisa akses toko kita itu 24/7 alias setiap hari, setiap waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Pun kalau misalnya nih, kita lagi ada waktu-waktu penting, misalnya kita mau menghadapi... Cari pasangan dulu. Oke, saya udah siapkan hadiahnya. Siapa yang paling heboh ya? Ibu yang heboh Bu, Semuanya saling berhadapan.
kalau ibu ketemu ibu aman, ibu ketemu bapak hati-hati cinlok ya. Baik, kita siap semuanya, ready? Are you ready? Saya pilih 2 orang yang paling heboh ya Kak. Oke, baik. Saya pilih 2 orang paling heboh, sudah disiapkan hadiahnya ini luar biasa. Nah, oke, ada hadiah tuh ya. Baik, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Ayam, ayam, ayam. Bebek, 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 entok. Ayam dientok bebek, bebek dientok ayam.